Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadirin rahimakumullah, yang sama-sama mencari pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara kajian rutinan angkatan 16 Muallimin versi 34. Yang mana kajian pertama ini merupakan kajian pembuka ya, daripada kajian yang insya Allah nantinya akan diadakan secara rutin setiap hari Sabtu pada maghrib di Masjid As-Siraj. Pada kesempatan kali ini saya diamanahi menjadi pemateri. Insya Allah materi yang akan disampaikan sesuai dengan pamflet yang telah tersebar, yaitu berilmu sebelum segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, sebelum memulai materi ini, tadi saya sudah menyebarkan ya makalahnya. Silakan bisa dibuka makalah yang telah dipersiapkan. Satu, saya mengutip di sana ada pengertian ilmu. Sebenarnya pengertian ilmu itu banyak sekali ya. Tergantung persepsi siapa nanti yang menjelaskan. Tergantung nanti siapa saja yang memberikan penjelasan. Namun saya di sini mengutip satu pendapat atau pengertian yang telah kita semua pelajari ya, yaitu di dalam kitab Al-Bayan, kitab ushul fikih ya. Jadi ushul fikih itu nanti ada 3 ya, ada Mubadi'ah Awaliyah, ada As-Sulam, ada Al-Bayan. Saya di sini mengutip Al-Bayan. Ilmu itu yaitu sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan tamman. Ilmu adalah suatu sifat yang membuka dengannya apa yang dicari itu terbuka secara sempurna. Maka di sini Ustadz Abdul Hamid Hakim dalam bukunya Al-Bayan menjelaskan, ilmu itu adalah satu sifat, adalah sesuatu hal sifat yang dengan menguasainya itu segala hal yang kita cari akan terbuka secara lebar. Misalnya kita ingin mencari masalah fikih, maka dengan kita mempunyai ilmu fikih, maka apa yang kita cari itu akan terbuka secara lebar kepada kita semua. Contoh, kita ingin menguasai matematika. Ketika kita mendapatkan ilmunya, ketika kita menjadi orang yang berilmu, maka matematika itu akan terbuka semuanya. Jadi ilmu itu suatu sifat yang dengannya itu apa yang kita semua cari akan terbuka secara sempurna. Bisa dipahami ya? Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diambil dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari atau menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban atas individu seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, yang namanya wajib merupakan sesuatu yang sifatnya harus dilaksanakan. Ketika seorang hamba tidak melaksanakannya, maka akan berdosa. Namun wajib diketahui ya, thalabul ilmi itu merupakan ibadah wajib, namun sifatnya mutlak. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada waktu atau tempat yang dikhususkan untuk menuntut ilmu ini. Jadi kapan saja ketika kita mempunyai waktu luang, kapan saja ketika kita ingin mencari ilmu, maka wajib mencari ilmu. Oleh karena itu ada peribahasa, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak dikandung ibu
ilal lahdi minal mahdi dari sejak dibuai oleh ibu, digendong oleh ibu, ilal lahdi sampai ke liang lahat. Artinya apa? Artinya menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang wajib tanpa ada batasan waktu. Kapanpun kita ingin mencarinya, maka wajib mencarinya. Sebab ketika seseorang tidak bisa mencarinya atau tidak ingin mencarinya, maka dia akan berdosa. Karena dia telah melalaikan salah satu kewajiban daripada kewajibannya selaku seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, ketika kita memperhatikan dalam Al-Quran, maka ilmu ini merupakan sesuatu hal yang memang wajib dimiliki oleh semua orang. Karena dengan ilmu ini merupakan hal yang akan mendahului atau menkomandoi segala perilaku, segala hal yang kita perbuat. Ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa ada dasar ilmu, maka biasanya perbuatannya itu akan bersifat seenaknya atau tidak bersifat teratur. Hadirin rahimakumullah, ketika kita semua mau belajar, ketika kita semua akan mengendarai motor, ketika kita akan bertani, ketika kita akan melaksanakan segala kegiatan, pasti harus ada ilmunya. Contoh, ketika kita bertani, pasti kita harus mempunyai ilmu bagaimana cara mencangkul, bagaimana cara mengolah pupuk, sehingga tanaman yang diolah itu akan menghasilkan tanaman yang baik. Ketika asal-asalan saja tanpa ada dasar ilmu, maka tanaman yang dihasilkan akan buruk. Tapi ketika ilmunya ada, bagaimana cara mengolah tanaman dengan baik, bagaimana cara mencangkul yang baik, bagaimana cara menanam bibit yang baik, bagaimana mengolah pupuk yang baik, maka akan tercipta atau akan menghasilkan tanaman yang baik. Ketika kita semua misalkan main futsal, jangan meremehkan ya, futsal itu ada ilmunya juga. Karena segala sesuatu itu harus dimulai dengan ilmu. Futsal juga ada ilmunya. Ketika seseorang bermain futsal, tidak bisa asal-asalan ya. Ketika kita menendang, apakah main tendang wae? Tidak kan? Kita harus bisa mengarahkan bagaimana supaya bola ini masuk ke dalam gawang lawan, masuk ke dalam gawang lawan. Bagaimana caranya? Itu merupakan ilmu, ada tekniknya. Sekelas Cristiano Ronaldo saja, orang yang hebat dalam bermain bola tidak langsung hebat seperti itu, tapi melalui proses-proses, melalui bagaimana dia belajar, bagaimana dia mencari ilmu tentang bola, bagaimana dia belajar skill, mengocek, menendang, dan lain-lain. Jadi dalam semua aspek kehidupan ini, baik hal yang kecil, hal yang besar, semuanya butuh kepada ilmu. Tidak ada satu hal pun yang tidak tanpa ada ilmu. Pasti semuanya harus ada ilmu. Bahkan ketika membuka tutup botol saja ada ilmunya. Bagaimana caranya supaya botol terbuka tanpa pepes, tanpa pecah? Ya, ada caranya. Jadi tidak biasa sagawaya, tidak bisa asal-asalan. Harus didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini merupakan salah satu hal yang sifatnya doruri, penting sekali dalam kehidupan ini. Kalau manusia tidak punya ilmu, manusia tidak punya pengetahuan, apa bedanya manusia dengan hewan? Yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal. Akal dapat berjalan. Akal merupakan hal yang menkomandoi seluruh kegiatan tubuh manusia. Ketika akal kita diisi oleh ilmu, ketika hati kita diisi oleh ilmu, maka akal akan mengomandoi tubuh kita dengan benar, akan mengomandoi sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Namun ketika tidak punya ilmu, asal-asalan, maka kelakuan kita akan seperti itu. Maka kata Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dalam segala aspek berbeda tentu. Sifat kriteria fisik sifat kriteria kelakuan, cara berpikir, cara bersikap, cara berbicara pasti berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Makanya ilmu ini wajib sekali dimiliki oleh setiap muslim. Hadirin rahimakumullah, ketika kita memperhatikan konteks Al-Quran,
Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Maka dalam Al-Quran ini kita akan menemukan konteks alim atau ulama dalam Al-Quran ini ternyata ada dua. Dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi isyarat kepada kita bahwa ada dua kategori ulama yang Allah sebutkan. Di sini bisa dibuka makalahnya, sudah diberi tadi. Saya mencantumkan hanya dua saja. Surat yang pertama, ada ulama dalam konteks ilmu pengetahuan agama, ilmu syar'i ya, ilmu yang sifatnya agamais. Jadi ilmu yang sifatnya bersifat agama, bersifat syara. Orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197. Kita baca dari 192 ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa dengannya itu oleh malaikat Jibril atau ruhul amin. Ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad, litakuna minal munzirin, supaya kamu termasuk dari golongan orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, dengan bahasa Arab yang nyata. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama Bani Israil. Tidaklah cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa ulama Bani Israil mengetahuinya. Dalam surat Asy-Syu'ara ini ayat 197 disebutkan, awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama Bani Israil. Di sana terdapat kata ulama. Hadirin rahimakumullah, ulama di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam konteks ulama ilmu agama. Ulama yang sifatnya mempelajari ilmu syara, yang menguasai serta memahami, mendalami ilmu syara. Bagaimana cara beribadah yang betul? Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang-orang ulama yang disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 197 ini adalah ulama dalam konteks ilmu syariat. Hadirin sedang rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW diresmikan atau diutus menjadi seorang Rasul, ketika Rasulullah SAW mencapai usianya 40 tahun, sebelumnya Rasul sudah suka yang menyendiri di Gua Hira, bertahanus. Dalam Bukhari disebutkan at-tahanus itu at-ta'abudu, beribadah. Ketika itu suatu malam datang seseorang yang tiba-tiba berkata ikro sambil memeluk dengan keras sampai engapnya, sampai sesak napas Rasulullah. Maka dilepaskan ma'ana biqori, sampai 3 kali seperti itu. Maka ketika itu Rasul lari kabur ke rumahnya karena merasa ketakutan, sambil berkata kepada istrinya Khadijah, zamiluni, selimutiku. Artinya padahal waktu itu sedang musim panas. Aneh keur panas tapi di simutan. Atas naon saking sieuna, saking takutnya atas peristiwa itu. Maka ketika peristiwa itu terjadi, Khadijah radhiyallahu anha melaporkan atau mengadukan hal ini kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah ini merupakan salah satu ulama dari ahli kitab. Maka ketika ditanyakan kepada Waraqah, apakah itu maksudnya? Maka Waraqah menjawab, fa innahu namus. Itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa dahulu. Maka dia datang kepadamu sekarang supaya kamu menjadi salah satu bagian dari Nabi. Makanya Waraqah mengatakan, kalaulah aku masih muda, aku masih jag-jag, masih sehat bugar, maksudnya ya, masih sehat bugar. Maaf ya bahasanya, masih sehat bugar. Pasti aku akan membelamu saat kaummu mengusirmu, saat kaummu mengejekmu, menghinamu. Aku akan membelamu. Maka konteks ulama di sini, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 197 itu adalah ulama dalam konteks ulama syariat. Contohnya adalah Waraqah bin Naufal, ulama dari kalangan ahli kitab. Yang mana Waraqah ini qadarullah meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul.
Hadirin rahimakumullah. Ulama dalam Al-Qur'an disebutkan yang kedua dalam konteks ulama yang menguasai ilmu pengetahuan umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 27 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan? Tidakkah engkau melihat annallaha, bahwasannya Allah anzala minas samai, menurunkan dari langit, ma'an, air. Fa akhrajna bihi tamaratin mukhtalifan alwanuha. Maka kami keluarkan dengan air itu, dengan hujan itu, tamaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang beraneka ragam warnanya. Wa minal jibali, dan di antara gunung-gunung itu judadum biyudun, ada garis-garis putih. Wa humrun mukhtalifun alwanuha, dan merah yang beraneka ragam juga warnanya. Wa gharabi busud, dan ada pula yang hitam pekat. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Wad dawabi, dan hewan yang melata. Wal an'ami, dan hewan ternak. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik, beraneka ragam pula warnanya. Innama yakhsyallaha, tiada lain yang takut sama Allah itu, min ibadihi, dari kalangan hambanya itu, al ulama, hanyalah ulama. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha mengampuni. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini ketika kita memperhatikan dari ayat 27, di sini berbicara tentang konteks alam, berbicara tentang konteks pengetahuan umum. Jadi al ulama di sini bukan orang yang mendalami atau menguasai ilmu agama, tapi ulama yang menguasai atau mendalami ilmu umum, ilmu sains dan ilmu lain. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu bukan hanya ilmu umum yang wajib kita cari. Afwan, bukan hanya ilmu agama yang wajib kita cari, namun ilmu umum juga wajib. Dengan catatan ilmu umum yang sudah disaring dari sekularisme. Jangan sampai kita belajar ilmu umum, namun dengan ilmu itu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh di SMP kenehnya terus belajar teori Darwin. Ya, bahwa manusia itu di SD ya, dari SD ya, bahkan diajarkan teori Darwin. Bahwa manusia itu tercipta dari berevolusi dari monyet. Ini merupakan ilmu yang menurut saya menjauhkan dari Allah, justru ilmu yang sesat yang dapat menjauhkan dari Allah, sekularisme. Jadi contoh seperti teori Big Bang, bahwa kejadian alam semesta itu dengan sendirinya, bahwa alam semesta itu berjalan tanpa ada yang mengurus. Ini kan sekularisme, menjauhkan ilmu daripada agama. Sah-sah saja ketika kita mencari ilmu umum, psikologi, kedokteran, farmasi, bahkan saya mengatakan wajib, harus ada fardu kifayah hukumnya ya. Karena harus ada orang yang menguasai matematika, psikologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Asalkan dengan ilmu itu membuat kita dekat dengan Allah. Jangan sampai kita belajar ilmu itu, namun malah jauh sama Allah. Begitu pula orang yang belajar ilmu syara, ngagugulung kitab, ngagugulung buku pelajaran, Al-Quran, hadis, tapi kalau beki jauhnya Allah, eta kan lieur maksudnya. Justru dengan adanya ilmu, dengan kita belajar ilmu, merupakan cara atau langkah supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi jangan membeda-bedakan ya antara ilmu umum atau ilmu agama. Semuanya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu matematika, sains dan lain-lain, kalau kita teliti sejarahnya dari awal, orang yang pertama kali menemukan bahkan menguasai ilmu itu adalah orang Islam. Karena hakikatnya ilmu syara dan ilmu umum ini berkaitan. Contoh, ketika kita belajar sholat, kita dapat menghitung waktu sholat dengan apa? Dengan MTK, dengan matematika, dengan belajar ilmu bumi, dengan belajar bagaimana posisi matahari ketika akan waktu sholat. Bagaimana perhitungannya? Ketika saum, kapan kita akan saum? Melihat bulannya, bagaimana titik koordinasinya? Ini perlu dipelajari oleh seorang muslim. Makanya hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita membeda-bedakan antara ilmu umum sama ilmu agama, karena semuanya sama. Dengan syarat jangan sampai kita belajar
namun dengan belajar itu malah semakin jauh dari Allah. Jangan sampai justru dengan belajar itu diharapkan bisa mendekati kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bisa dilihat ya, yang nomor 4, pembagian manusia dalam Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 59 juz 1, saya mengambil dari Maktabah Syamilah ya. Jadi khawatir beda, saya ngambil dari Maktabah Syamilah ya. Khalil bin Ahmad berkata, Ar-rijalu arba'atun. Manusia itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seseorang, dia itu tahu, dia itu berilmu. Wa yadri, dan dia tahu annahu yadri, dia itu berilmu. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang yang berilmu, dia sadar dia berilmu. Fadzalika alimun, itu adalah ulama. Itu adalah seorang yang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Maka teman-teman sekalian, ketika kita menemukan orang yang berilmu, lantas dia mengetahui, sadar perbuatannya itu pasti akan sesuai dengan ilmunya. Perkataannya akan sesuai dengan ilmunya. Apa yang disampaikan, apa yang diperbuat akan sesuai dengan ilmunya. Ikuti orang seperti itu. Fadzalika alim, itu adalah orang yang berilmu, kata Khalil bin Ahmad. Jadi sebisa mungkin cari orang yang seperti ini. Cari orang yang dia berilmu dan dia juga mengetahui dia berilmu. Maksudnya apa? Kelakuannya, perbuatannya, semuanya berdasarkan kepada ilmunya. Dan dia sadar dengan cara apa mengajarkan kepada orang lain. Fattabi'u, ikuti. Tuturkeun, jalmin juga gitu. Yang kedua, wa rajulun yadri. Ada seseorang yang dia itu berilmu. Wala yadri, tapi dia tidak mengetahui annahu yadri, dia berilmu. Fadzalika naim. Fadzalika naimun, maka itu adalah orang yang sedang tidur. Fa'aikiduhu, maka bangunkanlah, karena apa? Sejatinya dia sedang lupa. Ketika ada orang yang berilmu, namun kelakuan, perbuatan, sikap, ucapan, segala perilakunya itu tidak sesuai dengan ilmunya, ingatkan. Tong dilelewe, jangan bully ya. Misalkan, maneh mah cenah, kamu mah bagaimana engkau cenah apal 30 juz tapi kebobohan wae. Tong gitu nya. Maksudnya apa? Mungkin dia sedang naimun, sedang tidur. Kata Khalil bin Ahmad, fa'aikitu, bangunkan dia, sadarkan dia, ingatkan dia. Jadi ketika ada teman kita yang bersalah, jangan dipoyok, tapi ingatkan. Siapa tahu dia belum tahu apa yang sedang dilakukannya. Jadi ikhwatun iman rahimakumullah, orang kedua ini dia itu berilmu, tapi dia tidak sadar akan ilmunya itu. Dia berbuat semaunya tanpa dasar ilmunya. Yang ketiga, warajulun la yadri. Laki-laki atau seorang yang dia tidak mengetahui atau tidak berilmu atau bodoh. Wa yadri, tapi dia sadar annahu la yadri, dia itu tidak berilmu, dia itu tidak mengetahui. Fadzalika murtasyidun. Orang itu adalah orang yang akan mencari petunjuk. Orang itu adalah orang yang akan minta dibimbing. Fa arsyiduhu, maka bimbinglah oleh kalian. Hadirin sedang jemaah rahimah. Hadirin potong deui nya. Saya teh ya astagfirullah. Potong deui nya ge. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika ada seseorang ya, orang ketiga ini dia itu adalah orang yang tidak punya ilmu ya. Jadi orang ini belum cukup ilmu atau dalam tanda kutip bodoh ya, tapi menurut saya bodoh bukan ini ya. Jadi orang ini orang yang belum cukup ilmu, orang yang merasa belum mempunyai ilmu, tapi dia sadar gitunya. Dia sadar saya belum punya ilmu. Fadzalika murtasyidun. Biasanya orang seperti ini akan mencari petunjuk, akan mencari ilmu. Dengan cara apa? Dengan seperti kita ini. Kita merasa belum memiliki ilmu yang cukup. Bahkan saya sendiri merasa kenapa di depan ya, padahal ilmu masih kene di bawah ya. Bisa jadi di sini ada yang lebih dari saya ya. Jadi ketika kita sadar la yadri, kita sadar kita tidak punya ilmu, kita sadar kita tidak tahu, kemudian kita berusaha supaya kita tahu, maka orang itu terpuji. Fa'arsyiduhu, maka berilah petunjuk, berilah bimbingan, kasihlah pengetahuan, tong diantepkeun. Orang seperti itu. Karena apa? Karena orang seperti itu
dengan semangatnya sudah menjadi pahala. Bahkan insya Allah dengan rajinnya dia menuntut ilmu, suatu saat dia akan menjadi yadri, rojulun yadri, orang yang berilmu. Yang keempat, ini orang yang paling bahaya. Wa rajulun la yadri, ada orang yang dia itu tidak berilmu, wala yadri, tapi dia tidak sadar, annahu la yadri, dia tidak berilmu. Fadzalika jahilun, maka itulah orang yang bodoh. Farfuduhu, tinggalkan dia. Kaditu piceun, tong diikuti, jangan dipedulikan. Biasanya orang yang dia tidak punya ilmu, tapi dia tidak merasa dirinya tidak punya ilmu, sok nyanyawanan, sok tahu, dia merasa dirinya tahu, padahal dia tidak tahu. Biasa, jadi nantinya akan menghasilkan fatwa, akan menghasilkan sesuatu yang menyesatkan bagi orang lain. Jika kita menemukan orang seperti ini, dia tidak punya apa-apa gitunya, tidak tahu, tapi dia merasa tahu, sotoy, maka biasanya apa yang keluar dari mulutnya itu jangan diikuti, tinggalkan, buang saja. Karena masuk ke Isya ya, maka kajian dilanjutkan pada Isya. Baik, kita lanjut ya kajiannya. Tadi sebelum melanjutkan, saya ringkas dulu ya. Jadi Imam Khalil bin Ahmad ketika menyebutkan pembagian manusia di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan ada 4 kategori manusia. Yang pertama, orang yang berilmu dan dia sadar akan ilmunya, maka dia akan beramal, dia akan berbuat, bertindak, berucap sesuai dengan ilmunya, dan dia akan mengajarkan kepada orang lain apa yang dia paham, apa yang dia ketahui. Maka orang seperti ini adalah alim, adalah ulama. Ikutilah orang seperti ini. Yang kedua, ada orang yang dia itu tahu, dia itu bisa, namun dia sendiri tidak sadar dia itu tahu. Jadi orang seperti ini biasanya ilmunya itu tidak diterapkan di dalam kehidupan, perbuatan, ucapan, dan dia tidak mengajarkannya kepada orang lain. Maka orang seperti ini biasanya kelakuannya agak bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Maka jangan dipokoyoknya, jangan dihina, tapi ingatkan. Yang ketiga, ada orang yang dia gak tahu, tidak mempunyai ilmu, tapi dia sadar dia tidak punya ilmu, sehingga dia akan mencari ilmu itu. Dia akan mencari terus-menerus sampai dia dapat ilmu itu. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan yang pertama ya. Setidaknya golongan yang ketiga, setidaknya. Jangan sampai kita masuk golongan yang keempat, yaitu orang yang dia nggak tahu, orang yang dia bodoh, tidak punya ilmu, tapi dia sok tahu, dia tidak sadar dirinya tidak tahu. Jadi dia itu keun we tegaduh ilmu ge. Nantinya dia akan berbicara, berbuat sesuatu yang dapat menyesatkan orang lain. Dia akan berfatwa dengan fatwa yang dolalah, yang sesat. Hati-hati orang seperti ini ya, jauhi, hindari. Boh bisi gitunya diri orang sendiri, diri kita sendiri itu seperti itu, maka introspeksi diri ya. Yang kelima, bisa dibongkar kembali makalahnya, ada esensi ilmu dalam kehidupan. Esensi itu adalah intisari, nilai pokok atau hakikat ilmu dalam kehidupan seperti apa. Saya kutip di sini, yang pertama, ilmu atau esensi ilmu dalam kehidupan itu hendaklah dengan ilmu itu kita bisa takut sama Allah, akan menghasilkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah dibacakan ya, surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain yang takut dengan Allah itu di antara golongan para hambanya adalah ulama. Hadirin rahimakumullah, ketika kita membuka Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani, kita akan menemukan apa makna khosyah. Al-khosyatu khaufun yashubuhu ta'zimun. Satu rasa takut, ketakutan, rasa takut yang dilandasi dengan pengagungan. Wa aktsaru ma yakunu dzalika, kebanyakan keadaan seperti itu min ilmin bima yukhsha minhu, karena adanya pengetahuan, karena adanya ilmu terhadap yang ditakuti itu.
Walidzalika, oleh karena itu, khussal ulama biha. Dikhususkan khosyah ini hanya untuk para ulama. Hadirin rahimakumullah, dari pengertian ini menjadi motivasi bagi kita bahwa menjadi ulama, menjadi alim itu wajib. Wajib karena apa? Karena ketika kita ingin masuk surga, maka harus ada rasa takut di dalam hati kita. Harus ada ketakutan kepada Allah di dalam hati kita. Sedangkan ketakutan dalam hati itu akan dihasilkan dengan ilmu, akan dihasilkan dengan pengetahuan yang luas, pengetahuan yang baik. Maka dengan ilmu itu akan menjadikan hati ini takut sama Allah. Oleh karena itu khosyah itu, kata Ar-Raghib, khusso bihal ulama, dikhususkan bagi para ulama. Makanya wajib ya. Tidak hanya saja ilmu agama, tapi boleh ilmu umum dengan syarat dapat mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai belajar ilmu umum yang sifatnya sekuler, menjauhkan dari agama, bahwa hakikatnya alam semesta ini, kata mereka ya, tidak ada yang mengatur, berjalan sendiri. Itu dari mana? Ilmu itu menjauhkan kita dari tauhid sama Allah. Maka hindari ilmu seperti itu. Gak apa-apa belajar seperti itu, tapi landasi dengan tauhid, landasi dengan agama. Jangan sampai dengan ilmu itu kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya kutip di sana ada pernyataan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud berkata, "Laisal ilmu, bukanlah ilmu itu. An kathratil haditsi, dengan banyaknya hafal hadis. Walakinnal ilma, akan tetapi ilmu itu an kathratil khasyati, banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian saya juga kutip pernyataan Imam Malik di sana. Qala Imamu Malik Ibnu Anas, laisal ilmu, bukanlah ilmu itu an kathratir riwayati, menguasai banyak riwayat, menghafal atau jago dalam banyak riwayat. Innamal ilmu, tiada lain ilmu itu adalah nurun, satu cahaya, ya ja'alallahu, yang Allah menjadikannya fil qalbi, di dalam hati. Hadirin rahimakumullah, maksud Ibnu Mas'ud, maksud daripada Imam Malik di sini bukan merendahkan hadis. Tapi apa? Tapi harusnya kita memperhatikan esensi, hakikat dari ilmu itu sendiri. Afwan, seperti ini. Ada pertanyaan di sini sebenarnya. Mengapa di sini disebutkan hadis, tidak Quran? Karena hadirin rahimakumullah, di zaman para salaf, generasi salaf, sahabat tabi'in, hafal Quran itu wajib. Seolah menjadi kewajiban, seolah menjadi sesuatu yang biasa. Justru zaman Barreto, zaman dulu, zaman para sahabat tabi'in itu, orang yang tidak hafal Quran aneh asli. Lamun ayeuna dibalik. Justru orang yang hafal Quran aneh cenah. Kita hafal barajus 30 juz, wow cenah. Apa 10 juz, wow. Zaman dulu mah tidak seperti itu. Justru orang yang tidak hafal Quran aneh, kemana wae maksudnya gitu. Kamu orangnya kemana wae. Mengapa di sini memakai hadis? Soalnya orang yang menguasai hadis pasti hafal Quran. Zaman dulu seperti itu ya. Jadi Quran itu merupakan suatu hal yang sudah digayam, ditanggul. Sudah menjadi makanan setiap hari di kalangan masyarakat, di kalangan orang-orang Islam zaman dulu. Hadirin rahimakumullah, maksud di sini itu bukan untuk meremehkan menghafal hadis, menguasai riwayat. Tapi apa? Tapi hendaknya dengan menguasai hadis, menguasai riwayat, itu dapat beresensi atau menjadikan diri ini menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikatnya mempelajari sesuatu. Percuma belajar sesuatu tapi hati ini masih tetap tidak takut sama Allah. Percuma. Hadirin rahimakumullah, yang mana hadis ini merupakan hal yang paling pokok dalam ajaran Islam. Nomor 2 setelah Al-Quran. Karena pada zaman dulu sejarah, tafsir, penjelasan itu dari hadis. Ya, mungkin di sini ada yang jago sejarah ya, ada yang jago ilmu Al-Quran. Kalau kita lihat ya sebenarnya tafsir dan lain-lain itu dari hadis awalnya, dari hadis. Oleh karena itu hadis merupakan ilmu kunci, ilmu yang paling penting. Oleh karena itu saya pribadi lebih condong ke ilmu ini, lebih suka,
lebih ingin mendalami dalam ilmu ini. Karena apa? Karena saya tahu bagaimana pentingnya ilmu ini. Hadirin rahimakumullah, maksud Imam Malik dan Ibnu Mas'ud di sini adalah hendaknya penguasaan kepada hadis, penguasaan kepada riwayat akan menghasilkan khasyah fil qalbi, akan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena dengan rasa takut ini merupakan kunci daripada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kacipta pami di dunia ieu tidak teu aya aturan. Kacipta pami di dunia ieu sadayana teu sieun ka Allah. Pasti akan berbuat sewenang-wenang, pasti akan berbuat seenaknya. Contoh ketika maka dari itu penting adanya rasa muraqabah, adanya perasaan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Contoh ketika seseorang bekerja kepada misalkan seorang bangunan ya, bekerja kepada arsitek lah misalkan, atau orang yang ngaburuhan ya. Nah, ketika dia bekerja ada tuannya, ada pemiliknya, ada bosnya, pasti dia akan bekerja semaksimal mungkin. Hoyong naon, hoyong ketinggal sae di harapan majikan. Tapi bisa saja ketika dia tidak ada tuannya, asal-asalan bisa saja. Namun ketika dia sudah ada perasaan, oh ini adalah amanah, ini adalah kewajiban saya, maka saya harus melakukan itu sepenuh hati, melakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ketika kita beribadah kepada Allah. Demikian ketika kita berjalan di muka bumi, ketika kita merasa ada yang mengawasi, merasa ada yang selalu mengintai kita, maka perbuatan kita semua akan dilandaskan kepada ilmu kita. Tidak akan sampai bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, hendaklah esensi ilmu itu jangan sampai ada anggapan dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain untuk mencapai dunia, untuk meraih kesenangan dunia. Karena niat itu merupakan hal yang paling penting ya. Bahkan niat ini merupakan sepertiga daripada amal. Karena amal itu ada 3 ya, ada niat, ada ucapan, ada perbuatannya, ada esensi atau ada gerakan. Niat ini 1/3 daripada itu semua. Ketika niat ini salah, ketika niatnya itu rusak, maka rusak semuanya. Rusak semuanya. Maka niat ini merupakan hal yang paling penting. Dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan adanya perbedaan di antara ulama su dan ulama yang benar. Ya, bahwa ulama yang su itu, ulama yang jelek, ulama yang buruk itu adalah ulama yang mencari atau mengajarkan ilmu itu untuk mencari kesenangan dunia. Qala Habib Rizik, saya pernah mendengar ya Habib Rizik berbicara. Kama qala Habib Rizik, ulama itu al-imanu fi sudurihim, iman mereka di dalam hati mereka. Wa ulamaan, adapun ulama-ulamaan misalnya bobodohan ya. Al-imanu fi amplopihim, iman mereka dalam amplop mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ulama yang betul itu tidak akan terpengaruh oleh isi amplop. Perat aya amplopan lah, datang misalkan begitu ya. Niat lillahi ta'ala ketika mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jangan sampai ada niat duniawi yang menyelingi langkah kita semua. Yang ketiga, mengamalkan setiap ilmu yang kita miliki dan mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Rawahul Bukhari. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqtan." Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, indallahi antaqulu, kamu mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu kerjakan. Hendaknya apa yang kita kuasai, apa yang ilmu yang kita dapat, yang kita kuasai, yang kita bisa kepadanya, ajarkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya menjadi amal jariyah. Ilmu yang bermanfaat akan mengalir terus-menerus bahkan ketika kita sudah mati. Yang kedua, amalkan apa yang kita ketahui. Jangan sampai saukur apal, saukur nambul tapi teu diteureui. Paham teu? Jadi ada orang yang hafal ilmu bisa segala sesuatu tapi tidak mengamalkan, seperti orang yang mengunyah, memakan makanan dikunyah terus tapi teu diteureui. Moal olahraga tuh nya. Saukur diteureui di dieu. Tah. Jadi ilmu itu hanya sekedar teori, hanya sekedar hafalan, tidak ada amal dalam kenyataan, tidak ada realisasi dalam perbuatan. Maka seperti itu
ibaratnya seperti orang yang makan, dia itu hanya mengunyah tanpa adanya menelan. Hadirin rahimakumullah, untuk mempercepat waktu langsungnya. Yang terakhir ada fadilah atau keutamaan dari orang-orang yang berilmu. Yang pertama, dimudahkan masuk surga serta diminta ampunkan oleh para malaikat serta orang-orang yang ada di bumi, makhluk-makhluk yang ada di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan," siapa saja yang menempuh jalan, yatlubu fihi ilman, yang menempuhnya itu dengan niat menuntut ilmu, salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah, maka Allah akan mempermudah jalannya ke dalam surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat itu latadau, merendahkan atau menempatkan ajnihataha, sayap-sayapnya, ridwan, karena ridho li talibil ilmi, kepada para pencari ilmu. Bahkan di hadis lain itu disebutkan ketika orang yang bertadarus atau yang sedang bermajelis ta'lim seperti kita ini, para malaikat itu turun mengepakkan atau menutupi, menaungi dengan sayap-sayapnya sambil mendoakan, sambil bahkan Allah menyebutkan orang-orang seperti kita ini di sisinya sebagai orang-orang yang dekat di sisinya. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, pasti akan dimintai ampunan, pasti pang minta hampurakeun, pang istighfarkeun ku orang anu sagala di bumi sareng orang-orang anu aya di langit. Jadi orang-orang yang ada di bumi, makhluk-makhluk di bumi dan di langit akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menempuh jalan untuk thalabul ilmi. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan air yang ada di laut pun meminta ampunan kepada kita semua. Orang yang senantiasa menuntut ilmu. Wa inna fadlal ilmi alimi, dan keutamaan orang yang menuntut ilmu itu alal abidi, atas seorang hamba yang soleh atau seorang hamba yang suka beribadah, kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan purnama Lailatul Badari ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Jadi pernah kita melihat ya, ketika bulan purnama maka akan cerah, terang benderang. Seperti itu perumpamaan orang yang berilmu. Dia itu paling bersinar, dia itu paling besar, paling terlihat, paling agung, paling tinggi derajatnya dari antara bintang-bintang. Wa innal ulama'a, dan sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Mengapa demikian? Karena innal anbiya'a, para nabi itu lam yurasu dinaron, tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, tidak mewariskan dirham. Warasul ilma, mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa saja yang mengambilnya, akhada bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil bagian yang cukup banyak. Mengapa para ulama disebut sebagai pewaris para nabi? Contoh, ketika bapak kita meninggal, misalnya meninggal, otomatis kan segala kepunyaannya itu akan diwariskan kepada anaknya, hartanya dan lain-lain. Sedangkan para nabi ini ketika mereka meninggal, mereka tidak meninggalkan harta, tapi mereka meninggalkan ilmu yang sangat banyak. Maka ketika kita mengambil itu semua, otomatis kita menjadi pewaris mereka. Kita menjadi pelanjut atau penerus lisan mereka kepada umat. Kita menjadi penyambung ajaran, penyambung risalah, penyampai materi ajaran kepada umat. Maka disebut para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena nabi itu warisannya adalah ilmu, bukan harta. Kalau yang warisannya harta itu Firaun barunya dan lain-lain, Qarun dan lain-lain ya. Bukan maksud saya tidak boleh kaya, boleh, tidak apa-apa, harus ya, supaya bisa zakat. Tapi maksudnya apa? Jadi ilmu ini, orang yang menuntut ilmu lebih utama, mempunyai tempat yang lebih utama. Kabayang atuh orang yang membawa uang 1 miliar, 1 koper, hati-hati kieu we atunya. Pasti takut dicuri, takut dirampok, takut dibegal. Tapi orang yang membawa ilmu, santai we atuh. Orang yang punya harta lebih, di rumahnya ketika bismika ge, aduh, kumaha can kakunci hilap cenah. Beunta deui, kunci heula. Bismika deui, alah. Bisa nu maling we, romari cenah. Pinahkeun di kuncian heula. Bismika deui, alah bisa nu ngabobol cenah. Pinahkeun ka karpet.
Seperti itu orang yang punya harta tanpa dilandasi dengan ilmu keimanan. Tapi orang yang punya ilmu tidak pernah seperti itu, santai weh. Damol air maut ya. Bahkan ketika kita mengajarkan akan menjadi pahala bagi kita semua. Yang kedua, orang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Juga saya kutip ya penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i, bagi para ulama itu darajatun, punya beberapa derajat. Fauqal mu'minin, di atas orang-orang beriman, bisa ba'imi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Baina darajata ini, antara dua derajat itu, khamsu masiratu khamsi mi'ati amin, sejauh perjalanan 500 tahun. Artinya apa? Artinya antara orang yang berilmu dengan orang yang kurang ilmu atau yang tidak berilmu, beda derajatnya. Sangat jauh berbeda. Ini merupakan satu hal yang bisa memotivasi, satu hal yang bisa menjadi acuan bagi kita supaya menjadi orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi hamba Allah yang paling takut. Karena sejatinya dengan ilmu itu merupakan hal yang bisa menjadikan diri ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bagaimana Allah, tahu akan siksaan Allah, tahu akan ancaman Allah, maka hal itu semua akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja ya. Karena sudah malam. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga sedikitnya dapat memotivasi ya, supaya kita lebih semangat lagi bersekolah. Tong bolos. Jangan banyak bolos ya. Karena 2 minggu sekali sekolah teh, baru tara masuk. Seminggu 2 kali. Karena seminggu 2 kali. Tara sekolah deh kita tong gitunya, maksud ana sengaja mengapa temanya ini karena ingin membangkitkan semangat kita semua dalam mencari ilmu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.